kunci rahasia keberhasilannya. Pada hemat saya, kunci rahasia keberhasilannya bisa dirunut balik pada kecerdasan rangkap 3, triple intelligence yang dimilikinya. Pertama, kecerdasan intelektual. Kecerdasan inilah yang menyanggup dia belajar dari sekolah dasar di Maumere sampai ke perguruan tinggi di Belanda dan sungguh-sungguh menguasai keahlian di bidang ekonomi yang dipelajarinya. Hal itu selanjutnya dibuktikan ketika dia menjadi Menteri Keuangan di tahun 66 sampai 68 pada saat Indonesia mengalami krisis finansial luar biasa. Franseda juga sanggup bekerja sama dengan para dokter lulusan Amerika yang biasa dijuluki Mafia Berkeley, dengan anggota antara lain Bijo Nitisastro, Emil Salim, Ali Wardana, Y.B. Sumarlin. Emil Salim mengakui kehebatan Seda dalam masa krisis itu, sehingga seperti sudah disanggung di atas menyebut dia pahlawan keuangan Indonesia. Kedua, kecerdasan sosial yang membuat dia sanggup bergaul lintas batas dengan pelbagai golongan, baik semasa studi di Indonesia maupun di negeri Belanda. Hal itu berlanjut dalam karier politiknya di Indonesia melalui pergaulan yang luas antara lain dengan rekan-rekan di organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Masyumi. Karena itu pula dia membentuk jaringan persahabatan dan jejaring kerjasama lintas batas yang kemudian sangat membantu kariernya. Kecerdasan sosial juga menyanggupkan dia mengambil sikap yang tepat dan bijaksana sesuai dengan konteks sosial politik yang sedang berkembang. Kecerdasan ini memampukan dia menempatkan diri sebagai warga negara yang sederajat dengan semua warga negara lain di tanah air tercinta ini. Dia berkata, biarpun jumlah kita minoritas sebagai umat Katolik, mentalitas tidak boleh mentalitas minoritas dengan rasa inferiority kompleks. Itu dia biasa juga ungkapkan kepada putrinya, Eri dan Nessa. Yang ketiga, kecerdasan religius. Kedua, kecerdasan sosial yang membuat dia sanggup bergaul lintas batas dengan pelbagai golongan, baik semasa studi di Indonesia maupun di negeri Belanda. Hal itu berlanjut dalam karier politiknya di Indonesia melalui pergaulan yang luas antara lain dengan rekan-rekan di organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Masyumi. Karena itu pula dia membentuk jaringan persahabatan dan jejaring kerjasama lintas batas yang kemudian sangat membantu kariernya. Kecerdasan sosial juga menyanggupkan dia mengambil sikap yang tepat dan bijaksana sesuai dengan konteks sosial politik yang sedang berkembang. Kecerdasan ini memampukan dia menempatkan diri sebagai warga negara yang sederajat dengan semua warga negara lain di tanah air tercinta ini. Dia berkata, biarpun jumlah kita minoritas sebagai umat Katolik, mentalitas tidak boleh mentalitas minoritas dengan rasa inferiority kompleks. Itu dia biasa juga ungkapkan kepada putrinya, Eri dan Nessa. Yang ketiga, kecerdasan religius yang menyanggupkan dia memahami inti iman Kristiani. Dia berakar di situ, menghayatinya dengan setia, dan mengambil tindakan bijaksana
dalam tuntunan cahaya imannya itu. Menurut Edi Kristianto, iman Kristiani dalam ranah hidup pribadi itu diterjemahkan Franseda melalui pedoman moral yang dihayatinya dalam ranah publik, melalui keutamaan seperti sikap disiplin, jujur, tidak korup, bekerja keras, berempati pada pembentukan pribadi orang lain melalui pendidikan, kecintaan pada tanah air, serta keterlibatan dalam usaha mengentaskan sesama dari kemiskinan dan kesulitan hidup. Bahwa dia sangat berakar dalam itu iman Kristiani. Dulu waktu kami mengikuti ceramah beliau di Lerelero, beliau bercerita bahwa sebelum kerja setiap hari dia membaca Alkitab dan bermeditasi paling kurang 4 jam. Keutamaan moral sosial ini terangkum dalam sebuah prinsip politik yang dipelajari dari mentor politiknya Casimo, Salus Populi Suprema Lex. Itu sebetulnya dari zaman Romawi dulu, tapi diambil oleh Casimo dan diteruskan kepada pengganti dia, Seda. Salus Populi Suprema Lex. Kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Kecerdasan religius juga menyebabkan dia menghargai saudara-saudari yang beragama lain dan bisa berdialog secara terbuka dengan tokoh-tokoh Islam seperti Muhammad Natsir dan Safruddin Prawira Negara. Malahan pada tanggal 4 November tahun 2006, Franseda bersama beberapa tokoh awam Katolik mengunjungi markas Majelis Mujahidin dan berdialog dengan Abu Bakar Ba'asyir yang sudah dinyatakan Amerika sebagai seorang teroris. Pertemuan itu menghasilkan sebuah komunike bersama yang menegaskan pentingnya agama dalam hidup bermasyarakat. Menghargai perbedaan dan keberagaman agama sambil tetap merajut kerjasama untuk masa depan Indonesia sebagai satu bangsa. 3 dimensi kecerdasan ini dipadukan dalam satu prinsip hidup yang dipegang teguh dalam semua bidang pengabdian dan dihayatinya dengan setia sepanjang hidup. Mempersembahkan hidup bagi Tuhan dan sesama. Inilah prinsip pengabdiannya bagi bangsa dan tanah air. Franseda mewariskan prinsip mulia ini sebagai permata terindah untuk kedua putrinya, Fransisia Eri Seda dan Yohanesa Seda, dipanggil Nesa, dan diteruskan sebagai wasiat bagi anak-anak bangsa dari generasi milenial. Prinsip hidup ini adalah terjemahan pribadi Franseda, seorang tokoh nasionalis sejati dari inti iman Kristiani, cinta kepada Tuhan dan sesama. Itu saja saudara-saudariku, sekian dan terima kasih.